Disclaimer, konten ini dibuat menggunakan teknologi AI untuk tujuan hiburan dan dokumentasi sejarah lokal. Semua adegan, karakter, dan peristiwa yang ditampilkan bersifat fiktif. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Penonton disarankan menonton dengan bijak. Perlawanan Pati terhadap pajak dan kebijakan kolonial adalah sejarah panjang yang melibatkan berbagai bentuk protes dan perlawanan dari masyarakat Pati terhadap penguasa, baik dari kerajaan lokal maupun penjajah Belanda dan Jepang. Ini didorong oleh ketidakadilan dalam sistem pajak, kerja rodi, dan kebijakan yang merugikan rakyat Pati. Kota Pati dikenal dengan beberapa julukan. Yang paling terkenal adalah Kota Kacang dan Hagwort van Java. Julukan Kota Kacang disematkan karena di Pati terdapat banyak pabrik pengolahan kacang, termasuk kacang dua kelinci dan kacang Garuda. Sedangkan julukan Hagwort van Java diberikan karena Pati dikenal dengan banyak ahli supranatural dan tempat-tempat berkaitan dengan ilmu mistis. Selain itu, Pati juga dikenal dengan julukan Bumi Minatani yang merujuk pada mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani. Di sini juga terdapat Rumah Sakit Tayu Pati yang memiliki kisah tragis dari masa kejayaan hingga terbengkalai. Awalnya, rumah sakit ini didirikan pada tahun 1933 dan menjadi rujukan di Pati Utara. Namun, karena krisis ekonomi pada tahun 2013, rumah sakit ini mulai mengalami kemunduran dan akhirnya tutup pada tahun 2015. Kondisi bangunan yang terbengkalai memunculkan berbagai cerita mistis di masyarakat setempat. Menurut cerita warga sekitar seringkali melihat penampakan sosok gaib seperti seorang nenek tua renta atau penampakan hanya kaki yang berjalan di dinding. Bahkan ada cerita seorang pria yang mengaku menginap selama 3 hari di RSK Tayu yang kosong dan pengalamannya cukup mengerikan. Selain di RS Tayu, ada juga hutan Lamin yang terletak di Desa Ragaloh, Kecamatan Tlogowunggu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dikenal karena cerita mistis dan angkernya. Masyarakat setempat percaya bahwa hutan ini menyimpan kisah-kisah seram dan merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus. Hutan ini juga dikaitkan dengan legenda tempat peristirahatan arwah penasaran dan bekas tempat pembantaian massal. Tidak jauh dari hutan Lamin ada sebuah cerita mistis di Pati yang sangat populer, yaitu Jembatan Setan atau Kretek Gendruwo. Jembatan tersebut dipercaya menjadi tempat pemujaan sebelum orang-orang pergi ke istana jin, apalagi di tahun 90-an. Sesajen berupa bunga dan ayam cemani kerap kali dibuang di kawasan tersebut. Ternyata dua barang itu menjadi syarat supaya perjalanan para jin berjalan lancar tanpa kendala. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dari luar daerah menjadi penasaran dan ikut mencoba peruntungan. Makhluk tak kasat mata dipercaya menampakkan diri dari bagian timur jembatan, tepatnya di perempatan jalan. Namun jalan tersebut tidak akan terlihat jika masyarakat menempuh perjalanan dari arah selatan. Di Pati ada lagi tanjakan Trowelu, sebuah jalan menikung yang dikenal angker. Nyatanya memiliki sejarah sendiri. Lokasinya berada di Kecamatan Gembong, Desa Wonosekar. Isunya di tempat ini menjadi lokasi pembantaian para penjajah Belanda yang dilakukan tentara Jawa. Berjalan ke arah selatan dari tanjakan tersebut dengan jarak 500 meter, dibuatlah sebuah pemakaman untuk tentara Belanda yang tewas. Tanjakan Trowelu dikenal karena banyaknya kasus kecelakaan. Terjadi tidak wajar yang sering terjadi. Bahkan beberapa penumpang dikabarkan hilang tanpa jejak. Lalu ada cerita mitos ular raksasa di Waduk Gembong dan mitos ular raksasa di Gunung Rawa. Masyarakat setempat percaya bahwa di Waduk Gembong ini dijaga oleh sosok naga atau ular raksasa dari alam gaib. Kehadiran naga ini dipercaya menjaga keseimbangan dan keselamatan waduk. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat bayangan besar seperti ular raksasa di permukaan air.
Mitos ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu menjaga sikap perilaku di sekitar waduk. Sedangkan di Gunung Rawa ada cerita tentang sayembara untuk membunuh ular raksasa di daerah tersebut. Raden Moro Kesumo berhasil membunuh ular tersebut, dan dari bekas tubuhnya tumbuh padi yang subur. Daerah tersebut kemudian dinamakan Rowo. Mitos ini juga terkait dengan pembangunan waduk yang katanya membutuhkan tumbal pekerja yang dikubur hidup-hidup. Ada juga cerita tentang penampakan ular berbadan manusia di sekitaran waduk. Ada lagi cerita tentang Lestari atau Mutiah yang berumur 16 tahun, sudah menikah pada usia belia. Namun suaminya tidak puas karena sang istri tidak bisa memberikan keturunan, membuatnya menikahi seorang janda yang merupakan tetangganya sendiri. Lestari yang terbilang sangat cantik akhirnya wafat di tangan suaminya sendiri dengan bekas di lehernya. Sosoknya yang sudah wafat dipercaya menghantui laki-laki yang lewat di sekitar makamnya. Jika ada seorang laki-laki mengendarai motor, Lestari akan membonceng di belakangnya. Karena itulah warga selalu was-was saat melewati jalan dekat makam pada malam hari. Cerita mistis ini nyatanya masih diikuti oleh mitos dan pengalaman masyarakat yang beredar. Cerita mitos tidak akan muncul jika tidak ada sebab dan akibatnya. Oke, mungkin gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan terima kasih udah nonton. See you. Breaking news. Menyan pada mendadak, dukun curiga ada yang nonton, tapi gak like, gak subscribe.